Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meninjau rekonstruksi Jalan Surakarta Gemolong, Purwodadi di Kabupaten Sragen. Presiden menyebutkan, menurut laporan PUPR saat ini kondisi jalan yang ada di Provinsi Jawa Tengah dalam kategori baik dan secara persentase kelayakan jalan sudah mencapai 88%. Presiden Joko Widodo pada Minggu 23 Juli 2023 meninjau rekonstruksi Jalan Surakarta Gemolong Purwodadi di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Keseriusan pemerintah dalam melakukan rekonstruksi ini dilihat dari penggunaan cor yang lebih kuat sebab jalan tersebut sering rusak akibat kondisi tanah yang labil. Menurut Presiden, jalan yang ada di Provinsi Jawa Tengah sudah dalam kategori baik dan sudah mencapai 88%. Presiden juga menegaskan bahwa perbaikan jalan di seluruh wilayah di Indonesia akan terus berjalan dan diharapkan pada akhir Juli proses rekonstruksi telah berjalan secara merata demi mewujudkan komitmen pemerintah untuk mempercepat perbaikan infrastruktur jalan di seluruh tanah air. Sebelumnya pemerintah pusat telah mengalokasikan APBN sebesar 14 triliun rupiah yang dibagi menjadi 2 tahap untuk perbaikan jalan provinsi dan kabupaten di Indonesia yang dalam kondisi memprihatinkan. Dan ada 3 instrumen pendukung, yakni dana alokasi khusus, bantuan pemerintah dari APBN reguler, dan melalui Inpres. Karena ini konstruksinya mah tebelnya yang untuk mejanya aja 10 cm, di atasnya ada lagi 25 cm cor lagi. Ya. Ini jangka panjang lah, kita sekarang berhitung jangka panjang. Mungkin dalam jangka pendek mahal, tapi kalau dihitung jangka panjang lebih murah. Itu. Enggak, ini pada jalan-jalan yang tanahnya labil. Berat. Jalan-jalan yang tanahnya stabil enggak perlu sampai cor seperti ini. Ya. Menjelang pemilihan umum tahun 2024 mendatang, Presiden Joko Widodo mengingatkan perbedaan pilihan tidak menjadi rakyat saling bertengkar dan saling menjelekan hingga berkepanjangan. Presiden berharap tidak ada lagi ujaran kebencian, berita bohong, dan fitnah dalam gelaran pemilu di platform media sosial. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta semua pihak untuk terus menjaga semangat toleransi, Bhinneka Tunggal Ika, dan persatuan bangsa dalam menyongsong gelaran pemilihan umum 2024 mendatang. Presiden ingin agar pesta demokrasi tersebut disiapkan dan dijaga agar hasil dan prosesnya berjalan dengan baik. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam peringatan 25 tahun Partai Kebangkitan Bangsa di Stadion Manahan Surakarta, Jawa Tengah pada Minggu 23 Juli 2023. Kita harus mempersiapkan dan menjaga pemilu tahun depan agar hasilnya baik dan prosesnya juga baik. Menurut Presiden, sebagai sebuah pesta demokrasi sudah seharusnya rakyat bergembira dengan adanya pemilu. Selain itu, rakyat juga harus terbebas dari ketakutan-ketakutan dan tidak boleh ada pertengkaran. Oleh sebab itu, Kepala Negara berharap tidak ada lagi ujaran kebencian, berita bohong, dan fitnah dalam gelaran pemilu, terutama di platform media sosial. Menurutnya, hal tersebut kerap terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya. Saya kalau membaca medsos itu kadang-kadang geleng-geleng. Kok nggih kaya ngeten. Sami-sami sederek, sami-sami sedulur. Nggih mboten? Apalagi atas nama agama. Ini tidak boleh terjadi. Informasi lainnya pemirsa, usai Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin mengeluarkan surat edaran MA melarang hakim mengesahkan pernikahan beda agama, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta kepada Mahkamah Agung untuk dapat mengeluarkan aturan mengenai nasib anak-anak yang kedua orang tuanya berbeda agama.
Wakil Presiden Maruf Amin meminta Mahkamah Agung untuk mengeluarkan aturan soal nasib anak-anak yang kedua orang tuanya berbeda agama dan telah dicatatkan sah menurut hukum. Menurut Wapres, penjelasan ini diperlukan demi memberi kepastian hukum setelah MA mengeluarkan larangan bagi hakim untuk mengabulkan pencatatan pernikahan beda agama. Surat edaran yang diterbitkan oleh MA dinilai Wapres telah memberi legitimasi bahwa pencatatan pernikahan beda agama tidak boleh dilakukan. Namun, Wapres menekankan bahwa MA juga harus memberi penjelasan hukum mengenai dampak edaran itu terhadap pasangan beda agama yang sudah lebih dulu tercatat. Tentang nasibnya nanti, saya nanti meminta kepada pihak Mahkamah Agung untuk menetapkan statusnya secara hukum tentu ya, secara hukum kenegaraan. Itu nanti kita seperti apa? Itu saya minta nanti Mahkamah Agung yang menetapkan, yang sudah terlanjur ditetapkan itu seperti apa nanti. Apakah dibatalkan, apakah itu diberi semacam pengakuan, itu nanti segi hukumnya Mahkamah Agung. Sedangkan dari sisi sah atau tidaknya pernikahan tersebut, Wapres Maruf menyerahkan kepada organisasi masing-masing agama. Dari segi sah tidaknya itu ada pada masing-masing agama. Ya, mungkin dari agama Islam ada Majelis Ulama, nanti agama Kristen ada KWI, ada PGI, dan juga agama-agama lain. Jadi dari segi sah menurut agama itu majelis-majelis agama masing-masing. Dari segi kenegaraan apa yang sudah terlanjur itu saya minta Mahkamah Agung membuat keputusan khusus terhadap nasib yang sudah mendapatkan pencatatan itu. Apakah diberi pengukuhan atau justru dibatalkan. Sebelumnya diketahui Ketua MA M. Syarifuddin diketahui mengeluarkan surat edaran MA nomor 2 tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan. Isi edaran itu adalah melarang hakim untuk mengabulkan permohonan pernikahan beda agama. Puncak peringatan Hari Anak Nasional ke-39 tahun 2023 yang diikuti sebanyak 644 anak dari seluruh Indonesia berlangsung meriah di Semarang, Jawa Tengah. Pada kesempatan itu pula Wakil Presiden Maruf Amin mengapresiasi daerah yang telah berhasil untuk menurunkan angka stunting di Indonesia. Wakil Presiden Maruf Amin menghadiri acara peringatan Hari Anak Nasional 2023 di Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 23 Juli 2023. Dalam keterangan persnya, Wapres Maruf Amin memaparkan bahwa Hari Anak Nasional merupakan momentum untuk mengingatkan agar semua pihak bisa memberikan hak-hak anak dan memberikan perlindungan bagi anak. Terkait isu stunting di daerah terpencil Indonesia, Wapres meyakini angka stunting yang kini 21,8% bisa mencapai angka 14% pada tahun 2024. 2022 kita bisa menurunkan 2,8. Nah, karena apa? Belum terkonsolidasi, Perpresnya baru. Nah, oleh karena itu sisa yang kalau kita hitung itu sisanya itu 6,6% ya kurang lebih. Itu tahun ini kita dan tahun 2023 masing-masing 3,8%. Dengan demikian maka 14% tercapai. Kenapa kita yakin? Karena di beberapa daerah itu ada yang justru sekarang itu sudah di bawah 10. Ada yang sudah bisa mencapai 6%. Sebagai upaya penanganan stunting di daerah terpencil, Wapres juga telah memastikan langsung bagaimana pengentasan stunting seperti di daerah Sumatera Selatan dengan meningkatkan asupan gizi melalui gerakan 1000 telur. Menurut Wapres, hingga saat ini di berbagai daerah telah secara bersamaan untuk membagikan telur kepada orang dengan suspek atau potensi stunting. Jadi hampir yang saya kunjungi di daerah-daerah semua mengeroyok stunting sekarang ini, ya, dan bahkan juga semua partisipasi untuk membagikan telur, ya Pak Gubernur. Kemarin di Sumatera Selatan tuh bagi telur banyak sekali. Di daerah-daerah sekarang
bagi mereka masyarakat itu. Saya kira itu. Karena itu kita yakin bahwa 14% tercapai bahkan bisa dilampaui. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.